Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebedah materi nih buat ngupas tuntas status terkini dari APBN kita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apakah posisinya beneran aman atau jangan-jangan ada hal yang kurang transparan? Coba deh kalian bayangin sebuah gunung es. Di bagian puncaknya yang kelihatan, kita dengar kabar yang lumayan bikin tenang. Harga minyak dunia lagi meroket, rupiah kita lagi tertekan, tapi pemerintah dengan yakin bilang kalau APBN kita aman. Nah, pertanyaannya, benarkah seaman itu? Atau klaim ini tuh ibarat puncak gunung es tadi, di mana di bawah permukaannya sebenarnya ada stres tes tersembunyi yang lagi bergejolak kuat? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, pertumbuhan PDB versus pelemahan rupiah. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu nggak selalu bikin mata uang kita kuat? Mari kita bedah lebih dalam. Jadi gini, di satu sisi kita lihat PDB naik dan konsumsi tinggi. Kedengarannya kayak kabar baik banget kan? Tapi tunggu dulu. Waktu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat itu naik tajam, biasanya ini bakal dorong lonjakan impor. Entah itu impor energi, bahan baku, atau barang modal. Nah, ironisnya, hal ini justru nyedot cadangan dolar kita dan ujung-ujungnya ngasih tekanan besar ke rupiah. Jadi, pertumbuhan ekonomi kita itu ternyata bisa bocor jadi permintaan valuta asing. Lanjut ke bagian kedua. 3 lapisan komunikasi, narasi publik versus realitas internal. Di sini kita bakal lihat gimana pemerintah nge-manage ekspektasi di tengah tekanan. Nah, konsepnya itu balik lagi kayak gunung es tadi. Ada jarak yang lumayan jauh antara apa yang diumumin ke masyarakat sama apa yang beneran diobrolin serius di balik meja. Lapis pertama, ini narasi publik yang pastinya menenangkan. Harga BBM ditahan, defisit APBN terkendali di 2,9%, dan kita punya bantalan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 420 triliun rupiah. Aman dong. Tapi lihat lapis kedua, sinyal internalnya nunjukin kekhawatiran. Bayangin, Presiden aja sampai nanyain gimana ketahanan APBN waktu harga minyak mau nyentuh $100 per barel. Terus di lapis ketiga, yang paling dalam nih, ada stres tes rahasia waktu rupiah nyentuh level 17.500 per dolar. Pemerintah sih bilang APBN udah dihitung ulang, tapi rincian angkanya belum pernah dibuka ke kita. Di titik ini penting banget buat dicatat, dan ini murni pengamatan objektif dari data ya. Kita tuh nggak lagi ngomongin cover up atau manipulasi. Nggak ada bukti pemerintah malsuin angka. Sama sekali nggak. Yang lagi dipraktekin ini namanya under disclosure. Artinya, nahan sebagian data atau skenario terburuk secara strategis. Tujuannya apa? Ya masuk akal banget, buat nyegah kepanikan, nyegah orang panic buying BBM, atau biar modal nggak pada kabur. Jadi ini beda banget ya sama niat buruk malsuin data. Sekarang, apa yang benar-benar menarik dari angka-angka ini? Kita masuk ke bagian ketiga, kejanggalan narasi aman dan angka-angka pemicu stres tes tersembunyi. Titik tekanan pertama ada di angka $100 lebih per barrel. Pemerintah ngeklaim mereka udah punya skenario hitung-hitungan kalau harga minyak mentah bertahan di atas $100. Klaimnya emang udah seliweran, tapi coba deh cari, rincian matematikanya sama sekali nggak dibuka ke publik. Terus titik tekanan kedua, rupiah di level 17.500 ke atas. Pas nilai tukar kita nyentuh batas psikologis ini, pastinya butuh hitung-hitungan ulang yang supermasif buat nanganin beban impor energi sama cicilan utang negara. Tapi lagi-lagi, hasil hitungan buat nahan tekanan kurs itu belum kita lihat wujud aslinya. Dan ini dia nih, senjata rahasia yang sering banget disebut sebagai bantalan fiskal kita. SAL, atau saldo anggaran lebih yang katanya ada 420 triliun rupiah. Pertanyaan mendasarnya, dari total uang segunung itu, seberapa banyak sih yang benar-benar liquid, yang beneran siap dicairin kapan aja tanpa ngacoin ritme kas negara kita? Mari kita pindah dan lihat gimana semua hal ini numpuk di dunia nyata. Bagian keempat, siapa yang menanggung beban? Efek domino dari celah subsidi. Coba kita urai efek dominonya ya. Waktu harga BBM secara artifisial ditahan biar nggak naik, padahal harga pasar aslinya lagi terbang, pasti ada selisih harga yang gede banget kan? Nah, siapa yang nanggung? Pertama, defisit APBN pasti melebar karena celah subsidi ini. Kedua, karena pencairan uang kompensasi dari pemerintah butuh waktu, ujung-ujungnya arus kas BUMN kayak Pertamina dan PLN lah yang jadi bemper, mereka yang nanggung beban sementaranya. Ketiga, lonjakan biaya logistik dan pangan langsung ngancam program andalan kayak makan bergizi gratis. Kualitas menu bisa aja tergerus. Dan keempat, beban impor energi yang mahal ini balik lagi nyedot dolar kita yang ujung-ujungnya makin nekan nilai tukar rupiah. Kayak lingkaran setan kan? Terus apa dong jalan keluarnya? Kita bahas di bagian kelima, kunci, kredibilitas fiskal, transparansi sebagai alat stabilisasi. Nenangin publik pakai narasi aman itu emang strategi jangka pendek yang rasional.
Tapi, buat jaga stabilitas pasar jangka panjang, pemerintah kayaknya harus mulai buka-bukaan soal rencana cadangan mereka. Ini dia daftar transparansi yang ditunggu-tunggu pasar. Pasar pengen tahu asumsi stres tes energinya, uji ketahanan nilai tukarnya, batas kuota subsidinya sampai mana, jadwal pasti pencairan kompensasi ke BUMN, seberapa sensitif sih program makan bergizi gratis sama inflasi, sampai trade-off fiskalnya, kayak belanja apa nih yang bakal digeser. Percaya deh, buka rincian ini malah bakal mangkas ketidakpastian karena pasar tuh jauh lebih menghargai kejujuran data. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Komunikasi stabilisasi itu rasional dan wajar banget dilakuin. Tapi pasar butuh angka sensitivitas supaya narasi aman tadi gak dibaca sebagai sekedar cara pemerintah buat ngindarin risiko. Kredibilitas sejati itu jangkarnya ada di angka real, bukan cuma slogan. Kalau nggak ada angkanya, orang malah jadi curiga. Hal ini bawa kita ke satu pertanyaan besar buat penutup. Kalau guncangan harga minyak sama dolar ini terus-terusan kejadian, apakah tameng narasi APBN aman ini bakal terus bertahan? Atau pada akhirnya pasar yang bakal maksa pemerintah buat ngeluarin angka-angka aslinya? Gimana menurut kalian? Mari kita renungkan sama-sama. Oke, makasih banyak ya udah nyimak bedah materi kita kali ini. Kalau kalian suka analisis terstruktur kayak gini, jangan lupa buat langsung klik subscribe di channel US Stocks ID biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya, dan pastinya salam cuan!